bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Azmi Syahid El-Fatih dari SD Al-Atskiyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazak kepada Mas Azmi Syahid El-Fatih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan membacanya selalu mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Acara berikutnya yaitu pengajian inti KKS PCM Wonosobo yang ke-38 kepada Ustadz Teddy Supriyadi SSY. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo dan juga Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi ya. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat dan kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam semoga tercurah selalu untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk
jamaah yang berusaha dengan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya diundang untuk mengisi kajian ini ya. Dan tema pada kesempatan pagi ini adalah kemerdekaan seorang mukmin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin di momen 17 Agustus ini ya, sebentar lagi 17 Agustus, tanggal berapa sekarang ya, ibu-ibu? 11 ya. Di bulan Agustus ini kita dimeriahkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Mungkin sebagian jamaah ada yang ikut jalan santai ya di alun-alun. Ibu-ibu kenapa nggak ikut ini? Ya, bapak-bapak sekalian ya, alhamdulillah kita mengisi dengan kajian. Insya Allah ketika kita keluar dari rumah untuk kajian, li thalabul ilmi, untuk keluar dalam rangka kajian menuntut ilmu, maka kata Rasulullah fahuwa fisabilillah, maka dia sedang di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah. Pahalanya luar biasa. Kalau kita kemudian dalam perjalanan ke sini ya, qadarullah mungkin meninggal dunia, insya Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Beda dengan di jalan alun-alun ya, ibu-ibu, jalan santai, jalan sehat yang didapat door prize ya. Tapi insya Allah apa yang kita peroleh ya, ketika kita mengisi waktu luang kita ini dengan kajian, dengan thalabul ilmi, maka yang kita dapatkan adalah khairum minad dunya wa ma fiha ya, lebih baik dari isi dunia ya. Jadi apa yang kita lakukan tujuannya ke sana. Tentunya kita tidak bisa melihat sekarang. Kalau jalan sehat, door prize-nya kelihatan gitu kan. Yang dapat motor, dapat sepeda, hadiahnya apa Pak? Itu di alun-alun. Enggak tahu ya. Insya Allah kita balasannya adalah pahala yang itu bisa kemudian menjadi investasi di akhirat ya. Allah kali lipatkan ya, sampai 700 lebih kali lipat ya, apa yang kita usahakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang kemerdekaan seorang mukmin, tentunya kita harus membahas juga siapakah sih seorang mukmin itu? Seperti apakah seorang mukmin itu? Maka ada sekitar 10 ibu-ibu. Cirinya itu ada sekitar 10. Mungkin nanti kita bahas cuma beberapa saja. Karakter orang yang beriman yang pertama adalah salimul aqidah. Salimul aqidah itu artinya akidahnya lurus, akidahnya benar. Jadi ibu-ibu, agama itu dibagi dua. Agama itu dibagi dua. Yang pertama adalah al-usul. Usul itu bukan usulan ya ibu-ibu ya, bukan pendapat. Al-usul itu bahasa Arab, aslun, aslinya aslun. Aslun itu asli. Asli itu apa? Dalam surat Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah, atau kalau nggak 24 ya. Allah menggambarkan kalimah thayyibah kasyajaratin asluha sabitun. Kalimat yang baik yang itu la ilaha illallah ya, sebagai asas dari agama kita, itu kasyajaratin, seperti sebuah pohon. Pohon yang bagaimana? Nah, di situ disebutkan asluha sabitun, aslun ya. Aslunnya itu sabit. Akarnya itu sabit, kokoh. Di pohon yang akarnya kokoh. Nah, ini poin yang pertama adalah aslun sabitun.
Kemudian yang kedua adalah wa far'uha fis sama. Far'un. Jadi agama itu yang pertama aslun, yang kedua far'un. Far'un itu adalah cabang atau batang. Jadi diibaratkan agama itu sebuah pohon yang mana terdiri dari dua bagian. Yang pertama aslun, yaitu akar, sabitun yang kokoh, wa far'uha fis sama. Dan batangnya atau apa namanya? Ya, batang ya. Batangnya itu menjulang ke langit. Maka kemudian para ahli fikih, kemudian para ulama itu membagi dua agama itu. Aslun, yaitu akar, asas, pondasi. Yang kedua cabang. Nah, dalam agama ini aslunnya, aslunnya, akarnya atau pondasinya itu sama, satu. Inilah yang disebut dengan akidah, ya. Jadi akidah yang lurus itu adalah akidah yang benar sebagai pondasi agama. Kalau ibu-ibu menggambarkan agama itu sebuah bangunan, maka yang pertama kali dibangun apa, ibu-ibu? Pondasi, akidahnya. Seorang mukmin maka akidahnya harus lurus, salimah. Ya. Salimul akidah, akidatus salim. Akidah yang selamat, akidah yang lurus. Nah, akidah yang lurus itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hafal semua ya, ibu-ibu? Apa artinya? Sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ini adalah dari bentuk akidah. Akidah itu adalah ketika hidup kita, mati kita, ibadah kita, yang salah satunya sholat kita itu bukan untuk orang lain, bukan mencari ridho orang lain, bukan riya, bukan sum'ah, sodakoh kita, infak kita, tetapi apa? Lillah, liwajhillah, untuk mencari ridho Allah. Maka akidah yang benar adalah ketika kita keyakinan atau keimanan itu hanya lillah, untuk Allah, ya. Untuk mencari ridha Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita kemudian mengalihkan ibadah kita, sedekah kita untuk manusia, untuk selain Allah, disebut dengan apa? Syirik. Jadi akidah yang rusak, ya. Akidah yang tidak lurus, akidah yang tidak salimah, itu ketika kita menyekutukan Allah, ketika berbuat syirik, melakukan penghambaan kepada selain Allah. Sedekah kita, ya, niatnya karena Allah, tapi ada unsur ingin dipuji, ingin disebut dermawan dan lain sebagainya. Ini bukan ciri orang yang beriman. Nah, ini karena akidahnya rusak, ya. Walaupun kecil, itu riya, ya. Riya itu kan syirik asgor, ya. Syirik kecil tapi dosanya besar apa kecil, ibu-ibu? Besar, ya. Lebih besar dari apa? Meninggalkan sholat, karena itu sudah termasuk syirik, ya. Jadi akidah yang tidak selamat itu ketika kita melakukan kesyirikan, ya. Aslunnya itu, ya, tadi akidahnya, asasnya rusak. Jadi semua umat Islam kalau akidahnya sama, akidahnya lurus, maka dia berada di jalan yang lurus. Tetapi kalau akidahnya rusak, keimanannya rusak, maka dia menjadi orang yang sesat, ibu-ibu. Jadi ciri orang yang sesat atau tidak sesat
aliran sesat atau aliran tidak sesat itu dari akidahnya, dilihat dari akidahnya. Keimanan itu kan pertama iman kepada Allah, iman kepada ya salah satunya para rasul, ya, iman kepada para rasul. Kita pahami bahwa nabi terakhir itu adalah Rasulullah. Kalau ada nabi setelah Rasulullah, misalkan Ahmadiyah, nah itu sudah sesat. Karena apa? Itu menyangkut akidah. Akidahnya beda. Pemahaman dalam Islam itu memahami bahwa nabi akhir zaman, nabi terakhir itu adalah Rasulullah. Ketika ada nabi lain, maka sudah sesat, sudah akidahnya sudah rusak. Inilah yang disebut dengan apa? Akidah salimah. Akidah yang lurus itu jadi cabangnya itu banyak kan. Tapi aslunnya, akarnya cuma satu. Perbedaan kunut dengan tidak kunut, kemudian 11 rakaat dengan 23, itu tidak menjadikan seseorang sesat. Itu perbedaan dalam hal furu, far'un tadi, cabang. Yang namanya pohon cabangnya banyak gitu ya. Jadi boleh berbeda-beda di dalam hal istihadiyah ataupun dalam hal fikih selama itu ada dalilnya. Nah, ciri seorang mukmin yang pertama aqidatus salimah, akidahnya lurus. Kemudian yang kedua salihul ibadah, ya, sahihul ibadah, ya. Ibadahnya benar. Kalau tadi kita berbicara tentang akidah, maka kita berbicara tentang far'un, cabangnya. Kalau tadi kita bicara tentang al-usul, aslun, asas, pondasi, yaitu akidah, maka kita berbicara tentang ibadah di sini, ya. Far'un. Jadi bagian dari cabang agama. Nah, dalilnya apa? Kenapa kita harus harus benar ibadahnya? Bolehkah kita tidak benar? Bisakah kita tidak benar dalam beribadah? Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam Sahih Bukhari, ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Salat itu apa, ibu-ibu? Salat itu bahasa lainnya adalah berdoa, ya. Salat itu adalah doa. Dan doa kata Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, artinya kita harus ittiba kepada Rasulullah. Kita harus berusaha ibadah kita itu sesuai dengan Rasulullah. Bukan hanya salatnya, tapi semua ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dari mulai sholat kita, wudunya, kemudian puasa, zakat, dan lain sebagainya harus ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaidah fikih, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada kaidah fikih yang mengharamkan ibadah. Jadi ibadah itu adalah haram. Kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu adalah larangan, adalah dilarang. Jadi sholat kita, puasa kita, semuanya dilarang sampai ada dalilnya. Illa ma dalil ala amri, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi sholat kita kalau ngarang-ngarang itu haram. Sholat misalkan habis subuh, ada nggak ibu-ibu sholat habis subuh? Nggak ada, ya. Pernah lihat ada orang sholat setelah sholat subuh? Pernah? Itu haram apa enggak?
haram ya, karena nggak ada perintahnya. Tapi ternyata ada riwayat yang lain. Pernah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat gitu, sholat subuh. Setelah selesai itu ada orang sholat di belakang. Padahal setelah selesai sholat subuh, ditanya, kamu kok sholat subuh? Sholat setelah sholat subuh? Sholat apa gitu? Kemudian sahabat itu menyampaikan, saya biasa sholat sunnah qobliyah subuh, tapi saya telat tadi, sampai masjid sudah qomat. Padahal pahala qobliyah subuh apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi dia sholat qobliyah tapi ba'diyah, sholat sebelum subuh tapi setelah subuh. Nah, Rasulullah kemudian diam saja. Maka kemudian para ulama menghukumi, kalau orang yang sudah biasa sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, kemudian dia sesekali telat, mungkin karena di kamar mandi lama gitu kan, ngantri ataupun bangunnya kesiangan, maka boleh kemudian sholat sunnah qobliyah tadi diqodho ya, atau diganti setelah sholat subuh. Tapi kalau dia konsisten, ibu-ibu ya, konsisten sholatnya itu setiap subuh itu sholat qobliyah. Kalau ternyata sering telat, saya sering telat, saya mau qobliyah tapi ba'diyah, nah itu nggak boleh ibu-ibu ya. Dan Rasulullah nggak melarang, nggak memerintahkan ibu-ibu ya. Jadi Rasulullah diam saja, maka diamnya Rasulullah adalah ya keputusannya, artinya tidak melarang gitu. Nah ini. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala khairum minad dunya wa ma fiha, maka qobliyah subuhnya, sholat sunnah fajarnya ya sebelum sholat subuh. Nanti malah jadi aneh gitu. Orang-orang jamaah ini sholat apa gitu kan, dikira mengada-ngada ya, yang mengada-ngada itulah yang dilarang. Jadi sahihul ibadah ketika ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang dilarang, kenapa para ulama kemudian membuat kaidah tadi al aslu fil ibadah at-tahrim ya, hukum asal dari ibadah larangan, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Artinya apakah orang-orang kafir, orang-orang yang sesat itu ada sesembahan selain Allah, kemudian membuat syariat sendiri, membuat aturan agama sendiri? Ini yang dilarang. Jadi membuat syariat ataupun ngarang-ngarang dalam beribadah berarti ada sesembahan lain selain Allah. Karena apa? Ibadah yang Allah izinkan, ibadah yang Allah bolehkan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi aturan-aturan agama yang itu aturan baru, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, maka tertolak. Itu termasuk bid'ah. Jadi ibadah yang tidak benar itu adalah ibadah yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, sama dalilnya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah
yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah kenapa di Muhammadiyah yang namanya bid'ah itu sangat dilarang. Karena tertolak, percuma, sia-sia dan dapat dosa. Orang yang melakukan bid'ah itu melakukan ibadah ghairus sahih, ya. Ibadah yang tidak benar. Wa iyyakum, ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan wa iyyakum wa muhaddatsat, ya, al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah, hati-hatilah terhadap perkara yang baru dalam agama. Artinya perkara-perkara yang tidak ada dari Rasulullah diada-adakan, ya. Fa inna kulla muhdatsatin, maka setiap yang baru dalam urusan agama, bid'atun, itu adalah bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya tadi, kenapa bisa sesat? Tadi di ayat tadi, ya, surat Asy-Syura ayat 21. Siapa yang mengada-ngada dalam syariat itu dia berarti punya Tuhan yang lain, punya sesembahan selain Allah. Kalau orang nyembah sama Allah saja, hanya kepada Allah saja, maka syariatnya itu yang datang dari Allah, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda lagi dalam urusan dunia, ibu-ibu, bapak sekalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Jadi urusan masalah dunia itu boleh kita berkreasi, ngarang, modifikasi dan lain sebagainya. Nah, saya di majelis tarjih, ya, dan tajdid, ya. Pengertian tajdid di sini adalah apa? Memurnikan agama. Jadi agama kita itu kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian tajdid di sini juga untuk urusan dunia itu pembaharuan, up to date, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Azan dulu kan nggak ada speaker, nggak ada mic. Ini bid'ah ini. Azan kok pakai mic. Nah, jadi yang menjadi ibadah itu kalimatnya, ya, kaifiat azannya. Sedangkan wasilah untuk menyampaikan suaranya, maka itu bukan perkara ibadah. Jadi boleh kita pakai mic azannya, sholatnya pakai mic, biar suaranya keras gitu kan, supaya sampai ke jamaah yang belakang. Kayak saya suaranya kadang lirih gitu ketika ngimami, maka harus pakai mic supaya jamaah yang belakang kedengaran. Kalau tidak terdengar malah jadi repot. Nah, ini perkara dunia, teknologi itu enggak masalah. Kalau ke haji dulu kan, ibadah haji kan Rasulullah naik onta. Ya terus kita mau naik onta ke sana. Wah, besok saya mau umroh. Nyari onta dulu gitu kan. Selama berapa bulan itu sampai ke Mekah, ya. Sekarang ada pesawat. Jadi itu urusan dunia, perkara dunia, maka boleh. Tapi ibadahnya itu adalah umrohnya. Dari mulai tawafnya, kemudian sa'i dan lain sebagainya, ya, ibadah haji sudah ada kaifiatnya. Kita nggak boleh ngarang sendiri. Ketika kita tidak melakukan suatu rukun, kena dam, itu harus dibayar. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi ciri seorang mukmin, ya, adalah sahihul ibadah, ibadahnya benar. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq, ya, akhlak yang kokoh. Akhlak yang kokoh maksudnya apa? Seorang mukmin itu memiliki karakter, memiliki akhlak,
Dan itu bagian dari tujuannya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu wahai Rasulullah terdapat khuluqin azim, ya. Akhlak yang agung. Agung itu kan bahasa Jawa ya. Artinya apa? Besar ya. Akhlak yang besar, yang mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencirikan bagaimana sih harusnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus memiliki karakter atau akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat uswah, contoh yang baik, uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Cirinya apa bagi orang yang beriman? Yaitu liman kana, ya. Liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, perjumpaan dengan Allah, ya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ibu-ibu pengen cepet kiamat apa enggak? Kira-kira kayaknya lagi asik-asiknya ya ibu di dunia kok pengen cepet-cepet kiamat. Nah, tapi kalau di sini disebutkan liman kana yurjullaha wal yaumil akhir, orang yang berharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi orang mukmin yang berharap berjumpa dengan Allah, dia akan menghiasi dirinya itu dengan akhlakul karimah. Rasulullah itu dari mulai akidahnya tadi ya, digambarkan Rasulullah itu enggak pernah nyembah patung walaupun belum diangkat jadi nabi. Bahkan kalau kita baca sirah nabawiyah ya, kan ada kitabnya Nurul Yakin. Saya ketika madrasah dulu SD itu kan ada pelajarannya gitu, madrasah diniyah. Itu suruh nyeritain. Di situ juga sering baca. Ketika Rasulullah waktu umur 2 tahun atau 4 tahun ya, ketika diasuh oleh ibu susuannya. Itu kan ketika mengembala kambing itu Rasulullah itu sempat mau nonton. Mungkin kalau di Wonosobo itu emblek ya ibu-ibu. Tontonan di sini apa? Emblek ya. Emblek, pentul, apa? Ya pokoknya ada suara-suara gitu. Ada suara-suara ketika mengembala ya, angon wedus ya. Ketika angon wedus itu ada suara nang ning nong kayak gitu ya. Mungkin kalau di sini gitu. Kalau di Arab nggak tahu kayak gimana ya. Itu teman-temannya udah mau pada kesana gitu. Dan udah pada kesana, Rasulullah itu malah mau berangkat ke sana itu tahu-tahu ngantuk terus tertidur. Nah, itu diriwayatkan kayak gitu. Jadi tertidur, jadi nggak jadi. Jadi Rasulullah itu dari kecil itu dijaga oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika mengembala kambing tahu-tahu ada 2 orang. Ya. Mungkin kalau sekarang mungkin yang bawa pisau itu ya begal ya, naik gali. Ya. Istilahnya mau ngerampok gitu. Itu datang kemudian megangin Rasulullah, dadanya dibelah. Ya. Rasulullah itu pernah dalam riwayat yang diriwayatkan di buku sirah itu dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam, kemudian dibalikin lagi. Yuk kalau sekarang kan dioperasi lagi gitu kan. Nah itu karena malaikat, 2 orang itu ternyata malaikat yang mencuci hati Rasulullah. Kemudian ya dibalikin lagi. Kan ketakutan Rasulullah, langsung pulang. Bilang sama ibu persusuannya itu, diceritakan kejadian kayak gitu. Wah, takut kemudian sehingga dikembalikan ke ibu Rasulullah SAW ya, kembalikan. Itu kecilnya Rasulullah. Jangankan menyembah patung gitu, mau nonton emblek saja
dihalangi, ditidurkan oleh Allah. Ya, ini akidahnya Rasulullah. Kemudian akhlaknya itu amanah, ya, jujur. Ya. Kan kalau orang sini ora jujur, ajur. Jadi Rasulullah saking jujurnya, orang-orang kafir Quraisy itu, walaupun dia seorang nabi, nitip barang, nitip uang itu ke Rasulullah. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah itu dia mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepadanya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu walaupun dia nggak senang sama Rasulullah, tapi Rasulullah itu amanah, orang yang jujur, maka dia menitipkan barang-barangnya. Kalau sekarang kan yang jujur apa? Bank ya, nitipkan sertifikat, kemudian SK gitu. Kalau yang penting dibayar itu kan amanah gitu, nggak kemudian dihilangkan. Tapi kalau sama saudara, sama tetangga bisa-bisa hilang gitu sertifikatnya. Jadi titipkan ke bank gitu. Nah Rasulullah tidak ya, saking amanahnya. Itulah akhlak Rasulullah. Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Kalau kita buat kurikulum, buat materi ya, seperti apa PPKN dan lain sebagainya, itu belum ada contohnya. Buat buku belum ada contohnya. Tapi Al-Quran Allah turunkan beserta contohnya. Siapa? Yaitu Rasulullah. Dia berkatanya jujur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia bicara yang baik atau diam. Kita kan kadang sugih omongan ya ibu-ibu. Bukan sugih utang, bukan sugih uang, sugih omongan ibu-ibu ya. Kemana saja gelandengi orang. Omongannya yang kadang tidak bermanfaat, malah omongan yang menyebabkan kita berdosa, malah dikeluarin gitu. Padahal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik-baik saja, tidak gelendengi, tidak ngerasani, ya, tidak berbicara kotor. Apalagi sekarang ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita kadang harus diperhatikan dengan gadgetnya, ya, dengan laptop, ya, main game, nonton di YouTube, itu bahasanya kaki empat kadang ya. Tuh kadang lagi main game itu mabar gitu. Yang dikeluarin ketika ketembak atau apa jatuh gitu di gamenya itu yang keluar kata-kata kasar. Nah ini harus diperhatikan, harus diarahkan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena dia menjadikan tontonannya jadi tuntunan. Jadi kan orang-orang dewasa ya yang main game, nah bahasa-bahasanya wah udah kasar gitu. Wah, ditonton sama anak-anak kita yang masih SD, masih TK, akhirnya dicontoh gitu. Nah, ini kita kan nggak ada gambaran ya, bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Cuma gambarannya secara narasi kan, perkataannya jujur gitu kan, kebaikannya luar biasa. Bahkan kadang ada seorang sahabat itu ingin menyentuh kulit Rasulullah. Saking apa? Saking kangennya, saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi bukan karena gantengnya, tetapi karena akhlaknya yang baik. Sehingga para sahabat itu senang sekali dengan Rasulullah. Nah kita ini kalau bisa kemudian mencontoh Rasulullah, perkataan kita selalu yang baik-baik, sholat kita khusyuk dan kaifiatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pahala kita itu luar biasa ibu-ibu. Pahala kita itu akan lebih besar dari pahala para sahabat dulu. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau para sahabat itu bisa seperti itu karena bertemu dengan Rasulullah, itu biasa dalam artian
bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau kita kan hanya baca dari hadis, baca dari Al-Quran, kemudian kita bisa seperti itu, maka pahalanya luar biasa. Perjuangannya kita ya, dalam mengamalkan ibadah itu lebih besar pahalanya. Ya. Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Coba kita tadi baca kita. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kan kita harus melihat. Kama ro'aitu. Sebagaimana ro'aita ya. Kamu melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasulullah? Karena sudah tidak ada. Kalau kita kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka luar biasa pahalanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini 3 karakter ya. Salimul aqidah, sahihul ibadah, kemudian mantiqul khuluq. 3 hal ini yang kita bahas tentang ciri-ciri seorang mukmin. Ada 10, yang berikutnya kita bacakan saja ya. Yang keempat itu cirinya musaqqaful fikri. Wawasannya luas. Seorang mukmin itu enggak jumud, enggak kayak katak dalam tempurung. Kenapa disebut katak dalam tempurung? Tahu enggak kisahnya, ibu-ibu, bapak-bapak? Kenapa disebut katak dalam tempurung? Jadi kisahnya itu seekor katak ya, seekor ibu katak itu di dalam tempurung, beranak di situ ya. Kemudian anak-anaknya besar. Terus kalau ngomong tinggi terus ibunya itu bahwa saya yang paling besar di sini, kalian harus manut gitu ke anak-anak kataknya itu. Ya. Pada suatu ketika anak katak itu keluar dari tempurung gitu kan. Ngelihat kerbau, gede banget kerbau, ternyata bukan ibunya yang paling gede. Ada kerbau, gede banget gitu kan. Akhirnya balik lagi ke tempurung gitu, ketemu ibunya. Bu, saya melihat hewan yang lebih besar daripada ibu di luar gitu kan. Wah, enggak ada, saya yang paling besar gitu kan. Segini besarnya, jadi ibunya mengembungkan gitu kan. Ibu kataknya lebih besar lagi, akhirnya meledak ibunya gitu. Karena ingin terlihat paling besar. Ini contoh orang yang tidak terbuka wawasannya sehingga cuma tahu kondisi sekitarnya saja. Tidak mau belajar yang lebih luas lagi. Nah, seorang mukmin di sini musaqqaful fikri ya. Jadi wawasannya luas, keilmuannya luas. Dia belajar dan belajar. Dan Allah juga menyampaikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, dalam surat Al-Mujadilah disebutkan bahwa orang yang beriman itu akan dinaikkan derajatnya dan orang yang beriman yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Kemudian yang kelima adalah qawiyul jismi ya. Kuat jasmaninya ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya, jasmani yang kuat. Sekarang ini banyak ya bapak-bapak sekalian orang yang sakit, yang sakitnya itu ginjal ya, gagal ginjal, yang tidak tahu menau, tahu-tahu gagal ginjal. Nah, ini kan sakit, orang sakit kan lemah ya ibu-ibu. Nah, sebenarnya sebabnya itu ya, pengalaman saya pernah batu ginjal gitu. Ternyata banyak orang Wonosobo ya, mungkin banyakan orang gitu. Itu tidak memperhatikan ginjalnya. Apa yang perlu diperhatikan dari ginjal itu? Yang pertama adalah minum. Jadi ginjal itu kan fungsinya untuk nyuci darah. Nah, nyuci darah kalau darahnya kurang air, dehidrasi. Nah, berat kerja ginjal itu. Sehingga ginjalnya bisa cepat rusak karena berat. Maka kita harus banyak minum ya. Kalau sering pegel-pegel ibu-ibu ya, kerja sedikit, capek, pegel, itu berarti dehidrasi. Darahnya enggak lancar ngalirnya, terlalu kental. Maka harus perbanyak minum. Nah,
Kemudian karena dari minuman itu, jadi konsumsi dari makanan itu kan ke usus ya. Tapi kalau minuman itu diserap kan, jadi darah ya, ke darah. Kemudian dikeluarkan air seni untuk fungsinya menyaring ginjal. Nah, kadang kalau kita terlalu banyak minum obat atau minum minuman kayak vitamin ataupun minuman kemasan, teh botol gitu ya, yang kemasan itu banyak zat-zat yang kadang pengawet-pengawet yang membebani ginjal, sehingga kadang kita tidak terasa. Yang pertama sudah dehidrasi, kurang minum, kemudian minumnya minuman kemasan seperti itu ya, kayak Krating Daeng, C1000 itu bisa merusak ginjal ibu-ibu. Jadi banyakin air putih ya, supaya peredaran darahnya lancar, dan ginjal nyuci darahnya lebih enteng itu sebenarnya. Jadi banyak orang yang kurang minumannya minuman kemasan ya. Terutama yang rutin minum obat itu hati-hati ibu-ibu. Walaupun dokter nyaranin ini sakit mah misalkan, atau sakit apa, rematik ya, ataupun asam urat, minum obat rutin, nah itu bisa memperberat kerja ginjal sehingga kreatinnya tinggi. Nah, ini salah satu upaya kita supaya qoyul jismi ya, menjaga kesehatan kita untuk supaya jasad atau jasmani kita kuat ya. Kemudian yang keenam, mujahadatul li nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Seorang mukmin itu tidak kemudian mengikuti hawa nafsunya, tapi justru melawan hawa nafsunya. Harisun ala waktihi, yang berikutnya adalah menjaga waktunya. Kadang kita sekarang benda yang mantah satu gitu ya, dalam artian kayak dajjal gitu ya. HP itu sebenarnya tergantung kita ya. Kadang waktu kita kebuang oleh gadget kita, HP kita ya, nonton dan lain sebagainya. Seorang mukmin harus bisa mampu menjaga waktunya. Sebagaimana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin ya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi orang-orang itu pada rugi sebenarnya kalau dari kacamata waktu ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Harisun liwaktihi, ia mampu untuk menjaga waktunya, mendisiplinkan waktunya. Ini yang kadang umat Islam sudah dilatih dalam sholatnya, dalam ibadahnya kan kita benar-benar disiplin ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Asar jam 3 ya harus jam 3, malah kemudian jam 4, setengah 5, jam 5. Nah berarti tidak menjaga waktunya. Kemudian teratur dalam urusannya ya. Jadi seorang mukmin itu urusannya diatur gitu. Jadi orang Jepang serba teratur itu, kalau kita kemudian orang beriman harus lebih dari itu. Tapi kadang kita lebih parah dari itu. Nah ini harus jadi kritikan buat kita sebagai seorang muslim, harus teratur ya, dalam pendidikan, dalam ngantri, dalam ibadah aja teratur. Apalagi dalam kehidupan dunia itu ya harus mencontoh bahwa hidup kita itu harus lebih teratur. Kemudian yang ke-9, qadirun ala kasbih, memiliki kemampuan untuk mandiri, usaha sendiri. Orang mukmin itu tidak tergantung dengan mukmin yang lainnya. Dalam artian dia mampu untuk mandiri, usaha sendiri. Kemudian yang ke-10, nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Kita evaluasi, saya ini orang yang bermanfaat bagi orang lain atau suka memanfaatkan orang lain? Nah, ibu-ibu yang mana ini? Suka manfaatkan orang lain atau bermanfaat bagi orang lain? Wah, saya nggak mau jadi orang yang bermanfaat, nanti dimanfaatin orang lain. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi seorang mukmin itu harus lebih baik dan lebih bermanfaat.
Kalau ada orang kesusahan kita bantu, itu luar biasa pahalanya. Walaupun cuma ngangkat, ada orang yang ngangkat kesusahan kita bantu, ada orang mogok mobil yang kita dorong, itu termasuk apa? Memberi kemanfaatan. Itu luar biasa, sebuah kebaikan sederhana yang itu sebenarnya apa? Mencirikan seorang mukmin. Ada duri di jalan disingkirkan, ada batu kalau orang lewat nanti kesandung disingkirkan. Jadi orang-orang mukmin itu luar biasa empatinya terhadap orang lain. Kalau kita kemudian tidak ada empati terhadap orang lain, maka keimanan kita dipertanyakan. Karena Rasulullah menggambarkan dia seorang mukmin itu ketika melihat sesuatu yang bisa mencelakai orang, ia singkirkan, ia hindarkan. Hanya sebuah duri saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini karena telat jadi sampai jam 9 atau ya 5 menit lagi mungkin ya. Karena biasanya kan on time ya. Kalau pengajian molor gitu kan kayak berat gitu ya Ibu. Bagi yang mendengarkan, kalau saya sih enjoy saja menyampaikan sampai jam 12 siang juga nggak masalah. Tapi kadang seorang murid saja konsennya itu 10 menit gitu. Ya, yang 50 menit itu udah ngantuk kemana-mana. Nah ini terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kemerdekaan seorang mukmin. Nah, meraih kemerdekaan, kita itu sebenarnya udah merdeka apa belum? Seorang mukmin itu sudah merasa bebas. Ya, kemerdekaan itu kan al-hur. Bahasa Arabnya itu al-huriyah. Ya. Huriyah itu merdeka. Orang kan ada dua, orang budak dan orang merdeka. Itu kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada budak, orang yang tidak merdeka. Kalau sekarang kan merdeka semua manusianya. Tapi seorang mukmin dari kacamata Islam sudah merdeka atau belum? Maka seorang mukmin itu adalah terpenjara, ibu-ibu. Jadi kita itu sedang dipenjara di dunia ini. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Imam Nawawi menyampaikan orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri. Tadi menahan hawa nafsunya ya. Kemudian menahan dari berbagai syahwat keinginan yang diharamkan ya. Dan dimakruhkan. Kemudian orang mukmin juga aturannya ketat banget ya. Diperintahkan untuk melakukan sholat, zakat, harus berbuat baik kepada orang lain, sedekah, membantu orang lain. Jadi kapan kita rehatnya? Rehatnya itu ketika berjumpa dengan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah manusia biasa. Saya ini adalah manusia biasa. Rasulullah itu basyarum mitslukum, seorang yang seperti kalian. Yuha ilayya, tapi diwahyukan, diberi wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian dan Tuhanku itu sama, satu. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah beramal amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah sedikit pun. Artinya apa? Bahwa seorang mukmin itu merdekanya ketika bertemu dengan Allah. Yarju liqa rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya. Dunia yang kita nikmati, mobil, kendaraan, apapun, rumah mewah,
itu enggak ada nilainya dengan surganya. Surga itu la udhunun sami'at wa la ainun ra'at. Surga itu tidak pernah terlintas dalam pendengaran kita, dalam mata kita. Gambarannya susah banget saking nikmatnya. Jadi setetes nikmat di surga itu dinikmati seluruh orang di dunia. Luar biasa. Itu baru setetes, maka luar biasa nikmatnya di surga. Itulah kemerdekaan kita. Dan lebih nikmat lagi ketika kita melihat wajah Allah. Orang yang kangen, orang yang rindu pasti ingin bertemu. Ibu-ibu kangen sama suaminya, pengen ketemu. Kalau ibu-ibu kangen sama Allah, pengen ketemu. Rindu sama Allah pasti dia ingin bertemu. Maka dia berusaha beramal soleh di dunia. Inilah jadi kemerdekaan seorang mukmin itu adalah surganya Allah ketika kita berjumpa dengan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah kalian sebagian harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dengan berinfak, beramal soleh. Kemudian dalam ayat yang lain, bagaimana perjuangan seorang mukmin itu, terutama yang syahid, itu digambarkan oleh Rasulullah. Ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasurruha an turja ila dunya illa syahid. Fa innahu yasurruhu an yurja ila dunya fayuqtala marratan ukhra mimma yara min fadli syahadah. Tidak ada seorang pun yang telah mati dan memperoleh kenikmatan dari Allah, kemudian dia ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang syahid, yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia untuk berjuang lagi, mati lagi di dunia, kemudian syahid lagi. Jadi orang yang mati kemudian mendapatkan surganya Allah, itu enggak ada orang yang mau balik ke dunia, kecuali orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang syahid. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ingin menikmati kenikmatan dunia yang itu melebihi surga, adalah ketika kita berjuang di jalan Allah, kemudian dalam perjuangan di jalan Allah itu kita mati syahid. Itu ketika di akhirat itu pengen balik lagi, pengen perang lagi, pengen syahid lagi. Inilah kenikmatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita berjuang di jalan Allah. Ketika kita meraih syahid, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari Jadi kita itu belum merdeka dalam hal urusan akhirat. Kita akan rehat dari lelahnya dunia, dari urusan permasalahan dunia, dari masyakohnya, dari beratnya perjalanan hidup kita dengan persoalan anak, persoalan apapun. Itu ketika kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan amalan kita, dengan keimanan kita, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah, yaitu surganya. Mudah-mudahan kita bisa meraih surganya Allah. Kita kesana bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, bagaimana bisa mencapai surga? Ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Ya, kamu tak doakan masuk surga. Ada lagi, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Ya, tapi bantu aku. Bantu bagaimana? Kasratus sujud, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud.
Jadi kalau kita ingin meraih surga bersama Rasulullah, perbanyak sujud. Sholatnya lebih sregep, sholat sunnahnya diperbanyak, tahajudnya, duha, dan sholat-sholat yang lain untuk meraih surga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada khilaf dan salah, itu karena keterbatasan ilmu saya, dan apa yang benar dari apa yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.